Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Anstania dari jurusan Manajemen Bisnis atau DM1. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang struktur pasar. Apa sih itu pasar? Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli yang melakukan transaksi untuk menentukan nilai harga barang dan jasa. Struktur pasar adalah informasi terkait tentang perilaku usaha dan kinerja pasar yang melalui penjelasan tentang keadaan pasar tersebut. Dalam struktur pasar terdapat 4 pasar. Yang pertama itu ada pasar pesaing sempurna, yang kedua itu ada pasar monopoli, yang ketiga itu pasar oligopoli, dan yang terakhir itu pasar monopolistik. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu terkait tentang pasar tersebut. Yang pertama itu pasar pesaing sempurna. Pasar pesaing sempurna merupakan pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga barang tersebut. Ciri-cirinya itu yang pertama, banyaknya penjual dan pembeli. Yang kedua itu kebebasan untuk membuka dan menutup perusahaan. Yang ketiga itu barang bersifat homogen. Dan yang terakhir itu penjual dan pembeli memiliki pengetahuan yang mendalam terkait tentang pasar tersebut. Contohnya itu seperti gandum, beras, terus kentang, batu bara. Setelah itu, yang kedua itu ada pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan pasar di mana terdapat hanya satu penjual yang menguasai pasar tersebut. Ciri-cirinya itu seperti barang atau produk yang dijual belikan itu belum ada penggantinya. Yang kedua itu sulit bagi perusahaan untuk masuk ke pasar tersebut. Yang ketiga itu banyaknya pembeli. Dan yang terakhir itu penjual dapat menentukan harga barang tersebut. Contohnya itu seperti Telkom Indonesia, Pertamina, listrik, dan lain-lain. Setelah itu yang ketiga itu ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan pasar pesaing tidak sempurna karena dalam pasar tersebut terdapat jumlah produsen yang tidak sebanding dengan konsumen. Ciri-cirinya itu seperti yang pertama, terdiri dari 2-10 produsen yang menguasai pasar tersebut. Terus yang kedua, jenis produk yang diperdagangkan bersifat homogen seperti sabun mandi. Yang ketiga itu, harga barang yang dipasarkan relatif sama. Contohnya itu seperti ada industri semen, industri kendaraan bermotor seperti Suzuki, Kawasaki, Honda, dan lain-lain, dan jasa penerbangan. Terus yang terakhir itu ada pasar monopolistik. Pasar monopolistik merupakan pasar di mana penjual dan pembeli itu banyaknya produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi berbeda dalam aspeknya. Ciri-cirinya itu terdapat banyak produk, terdapat banyak produsen atau penjual. Terus yang kedua itu terdapat diferensiasi. Contoh-contoh barang tersebut yaitu ada obat-obatan, terus ada minuman, makanan, dan perusahaan kosmetik. Terima kasih penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Yang dimaksud penduduk dapat berupa antar perorangan dengan individu dan individu,
antar individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara yang lain. Manfaat perdagangan internasional menurut Sadono Sukrino adalah sebagai berikut. 1. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. 2. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi. 3. Memperluas pasar dan menambah keuntungan. 4. Transfer teknologi modern. Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan ciri-ciri manajemen yang lebih modern. Dalam bidang ekonomi seperti sebagai berikut. 1. Meningkatkan kemakmuran negara. 2. Membuka kesempatan bekerja. 3. Mendorong kemajuan iptek. Dan 5. Sumber pemasukan negara. Dan dalam bidang sosialnya itu menanggulangi terjadinya krisis dan mempererat hubungan sosial antara bangsa. Baik, faktor-faktor perdagangan internasional. 1. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. 2. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. 3. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya yaitu eksternal serta regulasi pemerintah dan masyarakat. Adapun pengertian eksternalitas yaitu biaya atau manfaat yang didapat oleh pihak ketiga yang tidak dapat memilih untuk mendapatkan atau tidak dampak tersebut. Contoh-contoh eksternalitas terbagi menjadi 5 jenis yaitu positif, negatif, inframarginal, teknologi, dan posisional. Nah, yang pertama negatif. Eksternalitas negatif adalah aktivitas ekonomi yang menyebabkan dampak negatif pada pihak ketiga. Dampak ini dapat muncul saat tahap produksi, distribusi, dan konsumsi dari suatu produk. Eksternalitas negatif umumnya dibagi menjadi 2, yaitu eksternalitas negatif produksi dan eksternalitas negatif konsumsi. Adapun contoh eksternalitas negatif produksi yaitu polusi udara, polusi air, polusi tanah, polusi suara, dampak negatif pertanian dan peternakan, rusaknya ekosistem. Contoh eksternalitas negatif konsumsi yaitu populasi udara, kekebalan antibiotik, perokok, dan kemacetan. Yang kedua adalah positif. Eksternalitas positif adalah aktivitas ekonomi yang menyebabkan dampak positif pada pihak ketiga. Eksternalitas positif dapat dilihat pula dari 2 sisi, yaitu eksternalitas positif produksi dan eksternalitas positif konsumsi. Adapun contoh eksternalitas positif produksi yaitu peternakan limbah, pembangunan jaringan transportasi, perusahaan yang menyediakan peralatan-peralatan P3K. Contoh eksternalitas positif konsumsi. Pertama, seseorang yang menjaga keindahan rumah dan lingkungan sekitar. Kedua, seseorang yang menerima vaksinasi terhadap suatu penyakit. Nah, yang ketiga ada inframarginal. Eksternalitas inframarginal adalah kondisi di mana tidak ada manfaat atau kerugian yang diderita oleh konsumen yang berada pada zona inframarginal. Contoh eksternalitas inframarginal adalah pendidikan tinggi, misalnya pendidikan hanya bermanfaat kepada masyarakat hingga level S1 dan S2. Yang keempat ada teknologi. Eksternalitas teknologi disebabkan oleh munculnya teknologi baru yang mengubah tren produksi. Dan untuk poin terakhir ada posisional. Eksternalitas posisional terjadi ketika pembelian barang baru dapat mengubah perspektif penilaian suatu barang posisional. Contoh dari eksternalitas posisional adalah ketika kita sedang ingin melamar pekerjaan, semua orang di situ menggunakan baju polos, sedangkan ada satu orang yang menggunakan baju motif.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang pasar faktor-faktor produksi tenaga kerja. Pasar faktor produksi adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran faktor-faktor produksi yang berupa alam seperti tanah, tenaga kerja, modal seperti uang, dan pengusaha. Adapun perbedaan antara pasar faktor produksi dan pasar hasil produksi. Pasar faktor produksi yang pertama, penawaran berasal dari konsumen dan masyarakat. Kedua, permintaan berasal dari produsen atau pengusaha. Ketiga, menawarkan faktor-faktor produksi seperti alam, tenaga kerja, modal, dan pengusaha. Dan yang keempat, hasil yang diperoleh berupa sewa, upah dari gaji, bunga, dan laba. Sedangkan pasar hasil produksi yaitu pertama, penawaran berasal dari produsen atau pengusaha. Kedua, permintaan besar dari konsumen atau masyarakat. Ketiga, penawaran barang hasil produksi seperti barang jadi dan barang setengah jadi. Dan yang keempat, hasil yang diperoleh berupa uang hasil penjualan barang. Selanjutnya, faktor produksi adalah sejumlah input yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Adapun pengertian permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja adalah pasar tenaga kerja sama seperti halnya pasar-pasar lainnya dalam perekonomian dan diatur oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Yang melakukan permintaan tenaga kerja adalah pengusaha. Selanjutnya, pengertian penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja adalah tergantung pada 3 faktor kunci, yaitu jumlah penduduk, jumlah jam kerja rata-rata, dan partisipasi angkatan kerja. Sekian presentasi atau penjelasan yang saya sampaikan tadi. Baik, kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang tenaga kerja, upah, dan pendapatan. Pengertian tenaga kerja. Tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Upah. Upah adalah harga dari tenaga kerja, artinya besaran upah tergantung dari kualitas dan kontribusi atau nilai manfaat yang sudah diberikan tenaga kerja. Upah dibedakan menjadi 2, yaitu upah nominal dan upah real. Pengertian upah nominal. Upah nominal yaitu jumlah uang yang diterima para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga fisik pekerja yang digunakan dalam proses produksi. Upah real yaitu tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut pandang kemampuan upah tersebut untuk membeli barang dan jasa keperluan pekerja. Biasanya yang mendapatkan upah nominal yaitu para petani. Selanjutnya, tingkat upah ditentukan oleh 1. Produktivitas, yaitu modal dan akses ke fasilitas produksi. 2. Teknologi. Yang ketiga, kualitas tenaga kerja atau faktor yang tidak kelihatan. Adapun faktor yang menimbulkan perbedaan upah. 1. Perbedaan dalam permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang kedua, perbedaan jenis pekerjaan. Ketiga, perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan. Yang keempat, terdapat pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan. Yang kelima, mobilitas tenaga kerja.